Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini di pembelajaran PPKN kita akan belajar tema 4 subtema 3, yaitu kewajiban dan hak dalam bertetangga. Teman-teman, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang tetangga di dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah teman-teman, tetangga ini disebutkan bersamaan dengan disebutkannya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Artinya, tetangga ini memiliki kedudukan yang penting di dalam Islam. Maka kita harus benar-benar memahaminya. Nah, tetangga itu apa ya? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita, baik itu di depan rumah kita, samping kanan dan kiri, belakang, dan sekitar rumah kita, itu semua adalah tetangga. Semakin dekat posisi rumah tetangga dengan rumah kita, artinya dia memiliki kewajiban dan hak yang lebih besar. Nah, apa ya kewajiban dan hak dalam bertetangga? Yang pertama akan kita pelajari adalah kewajiban kepada tetangga. Apa saja? Yang pertama, kita harus mengenal tetangga kita. Kalau belum berkenalan, silakan mulai mengenalkan diri terlebih dahulu. Nah, dengan mengenal kita akan mudah untuk menyayangi tetangga kita. Lalu kemudian menyapa tetangga. Kalimat sapaan seperti teman-teman yang sudah tahu ya, bisa selamat pagi, hai, hello, dan lain-lain. Tetapi di dalam Islam ada kalimat sapaan yang bisa bernilai pahala karena mengandung doa, yaitu ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain berfungsi untuk menyapa, kalimat tadi adalah doa, sehingga membuat kita bisa mendapatkan pahala dari Allah yang sangat besar. Maka kita harus senantiasa mengucapkan salam. Kewajiban berikutnya yaitu mengunjungi tetangga atau bersilaturahim. Dengan kita mengunjungi tetangga, kita akan bisa mengetahui keadaan tetangga kita. Apakah dia sedang sakit atau dia sedang kesulitan, kita akan mengetahuinya. Dan dengan mengunjungi tetangga kita akan terjalin keakraban dengan tetangga kita. Lalu kita wajib juga untuk menyayangi tetangga kita. Kita harus selalu sayang terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh kita mencelanya ya. Lalu kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita. Berbuat baik ini bisa berupa berbagi makanan dan lain-lainnya, atau juga bisa dengan berkata yang baik dan memberikan senyum terbaik kepada tetangga kita. Ini seperti perintah Allah di dalam melalui Rasulullah ya, dalam hadis Tirmizi dan Abu Daud, yang artinya sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Dan jangan sampai ya kita mencela tetangga kita atau bahkan merugikan tetangga kita. Itu sangat dibenci oleh Allah. Lalu kita juga harus menghormati dan menghargai tetangga. Meskipun kita berbeda dalam strata ekonomi, kita berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai tetangga kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya ia muliakan tetangganya. Ia harus senantiasa menghormatinya, ya. Maka tadi ya ancamannya, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak menghargai, tidak memuliakan tetangga kita, maka kita bisa disebut sebagai orang yang tidak beriman. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus senantiasa memuliakan tetangga kita. Kewajiban berikutnya yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Saat ada tetangga yang sakit, kita tahu ada yang sakit, maka kita harus bersegera untuk menjenguk tetangga kita. Saat menjenguk, jangan lupa kita doakan, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, insyaallah dengan itu tetangga kita akan lebih bersemangat dan lebih cepat sembuh dengan doa kita. Lalu kita juga harus membantu tetangga kita saat ada yang tertimpa kesulitan. Nah, seperti di foto ini nih, ada teman tetangga yang sedang membangun rumah. Kalau sendiri tentu sangat berat ya. Maka tetangga-tetangganya berkumpul untuk membantu dan meringankan bebannya. Itu sangat baik. Selain meringankan beban juga akan menjalin persaudaraan. Karena tadi ya sudah kita sebutkan kewajiban kita dalam bertetangga, kita juga memiliki hak dalam bertetangga. Apa saja hak kita? Yaitu seperti tadi, dikenal oleh tetangga, disapa, dikunjungi, disayangi, kemudian diperlakukan dengan baik, dihormati dan dihargai, dijenguk ketika sakit, dan kita juga berhak untuk dibantu saat kita mengalami kesulitan. Jadi harus saling ya, saling membantu. Karena tetangga adalah saudara dekat kita, orang yang siap sedia untuk membantu kita. Yang pertama adalah tetangga kita saat kita kesulitan. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kita dan tetangga kita kan tinggal di lingkungan yang sama. Maka kita memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam lingkungan yang bersih. Apa saja kewajiban dan hak dalam lingkungan yang bersih ya? Nah, yang paling penting yaitu membuang sampah pada tempatnya. Saat kita memiliki sampah, jangan sampai sampah itu mengganggu tetangga kita. Kalau kita buangnya sembarangan, misalnya di selokan, menimbulkan banjir, itu akan merugikan kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka minimal sekali kita bisa menjaga sampah kita supaya tidak mengganggu orang lain dengan cara kita buang pada tempatnya. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita sapu halaman rumah kita sapu jalan depan rumah kita. Itu akan membuat lingkungan kita bersih dan nyaman. Lalu kita juga harus bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Semua orang memiliki kewajiban yang sama, sehingga semua orang bisa bekerja sama membersihkan lingkungan. Dan saat dikerjakan bersama-sama, insya Allah pekerjaan ini, membersihkan lingkungan ini akan cepat selesai. Dan semua orang akan mendapatkan lingkungan yang nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.